106,6 FM Mercury, sahabat, sudah waktunya perbincangan di Talkshow Suara Dewan di edisi hari Senin 29 September 2025. Di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi kali ini, sahabat, kita membahas berkaitan dengan perubahan APBD 2025 yang berfokus untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur. Anda bisa stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan di edisi hari ini di 29 September di websitenya Mercury di www.mercuryfm.id, baik itu melalui audio ataupun juga secara visual. Karena di websitenya Mercury Anda bisa menyaksikan secara visual di Visual Radio, dan streaming lainnya juga bisa Anda lakukan di aplikasi On Air, sahabat. Anda juga bisa sharing, bergabung, bertanya di line telepon 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 0817300996. Sudah hadir di studio sahabat yang akan ngobrol bersama saya berkaitan dengan perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat. Ada Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Ibu Sri Wahyuni, Eskep NS atau Sarjana Keperawatan Nurse. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Boleh, nah didekatkan di mic. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik dengan kegiatan paripurna saja hari ini 4 ya, Bu? 4 agenda. 4 agenda ya. Semangat dan 4 agenda. Ya. Break, makan sholat, lanjut bamus ini tadi. Tapi saya izin geser. Izin geser ya untuk ngobrol bersama saya, sahabat, berkaitan dengan perubahan APBD 2025 yang tentunya ini harus diketahui oleh masyarakat. Ini topik yang penting, sahabat, untuk masyarakat Jawa Timur. Kenapa penting? Karena perubahan anggaran ini bukan sekedar angka-angka di atas kertas, tapi merupakan cerminan komitmen pemerintah daerah bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa setiap rupiah itu benar-benar kembali kepada masyarakat, terutama di sektor-sektor prioritas yang itu tentunya banyak sekali ya, sahabat. Di Jawa Timur ada pendidikan, kemudian kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi rakyat. Sekali lagi ini adalah demi kemakmuran masyarakat Jawa Timur itu sendiri. Bu Sri, saya manggilnya Bu Sri Wahyuni atau kita manggilnya apa nih? Monggo, bisa Bu Sri, bisa Bu Yuni. Oh, Bu Yuni, oke. Mbak Yuni aja ya. Mbak Yuni, ini terkait dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini kan ada perubahan di 2025 dan itu kenapa dilakukan, dan supaya masyarakat juga tahu yang mendengar kita di sore kali ini, itu kenapa perubahan APBD perlu untuk dilakukan, Mbak Yuni? Ya, PAPBD kan perubahan belanja, perubahan anggaran belanja daerah ya. Jadi kenapa dilakukan perubahan? Karena menyesuaikan kebutuhan tahun berjalan. Jadi kebutuhan saat ini misalkan ada prioritas yang harus dilaksanakan, terus tidak ada misalkan antara kemarin yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Jadi 2025 itu pembahasannya kan di 2024. Nah, di 2024 untuk dilaksanakannya di 2025. Jadi dengan berjalannya waktu di 2025 ini kan otomatis ada beberapa perubahan terkait anggaran. Mungkin adanya silva, mungkin adanya program prioritas, mungkin adanya kondisi yang darurat, yang urgent, yang sekiranya membutuhkan belanja tersebut. Jadi perlu diagendakan untuk melaksanakan perubahan pada APBD di 2025 tahun berjalan ini. Iya, tahun berjalan. Nah, kalau di tahun 2025 APBD Jawa Timur itu anggarannya adalah sebesar 30,23 triliun. Kemudian baru saja untuk digedoknya sudah berapa lama, Bu, PAPBD di bulan September ini
8 September kalau saya hanya baca beritanya di awal September ini sudah digedok. Sudah kemarin awal September sudah didok untuk P. Terus saat ini kita pembahasan di tahun 2006 sudah kita bahas dan KUA PPS sudah didok di September kemarin juga. Jadi tinggal nanti APBD 2026 ini sedang dibahas. Jadi ini tadi pendapat fraksi setelah pendapat Banggar, terus nanti fraksi dilanjutkan komisi-komisi. Pandangan dari komisi-komisi itu juga. Nanti baru nanti pengesahan. Jadi pembahasannya panjang ya Bu? Iya, pembahasannya bersama tim anggaran Provinsi Jawa Timur beserta kita di DPRD di tim di Badan Anggaran. Ini yang harus diketahui masyarakat bahwa anggaran pendapatan belanja daerah ini ya sahabat, ini yang harus dipahami ada jalan panjang ternyata untuk bisa supaya ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Betul. Karena setiap rupiah itu tadi yang saya bicarakan di awal itu benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur. Untuk perubahannya sendiri berapa besar Bu di perubahan anggaran APBD 2025 ini di tahun berjalan ini? Yang saya tahu secara angka di APBD 2026 ini menetapkan belanja sekitar 32,9 T. Itu dengan pendapatan daerah disesuaikan menjadi sekitar 28,59 T. Ini yang saya lihat di penyusunan PAPBD dan nota keuangan yang disampaikan kemarin. Belanjanya 32,9, pendapatannya 28. Tekor ya Bu? Sebenarnya ada ya. Kan menyesuaikan akhirnya menjadi sesuaikan menjadi 28,59 itu. Sehingga ini diharap kan penyesuaian. Jadi P ini kan untuk menyesuaikan. Jadi masyarakat Jawa Timur ini harus patuh benar-benar bayar pajak gitu ya. itu salah satunya ya Bu, karena kan pemasukan juga dari pajak itu sendiri gitu ya. Jadi ini loh angkanya ya untuk sahabat-sahabat Mercury bahwa belanja di Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur itu 32,9 ini di perubahan APBD 2025, sedangkan pendapatannya itu 28,5 sekian gitu ya. Jadi taatlah membayar pajak untuk keberlangsungan pembangunan Jawa Timur. Bu, dalam PAPBD 2025 sektor mana saja yang atau program apa saja yang jadi prioritas di yang menonjol untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur? Yang pada akhirnya ini nih. Iya, yang saya tahu itu ada beberapa prioritas, kalau tidak salah ada 9 program prioritas di PAPBD yang untuk masyarakat, yang mungkin yang pertama yang sangat prioritas itu pendidikan dan kesehatan. Jadi pertama pendidikan itu untuk meningkatkan mutu pendidikan, sarana prasarana dan lain sebagainya. Yang kedua kesehatan. Nah, di kesehatan ini ya kita kan pengurangan stunting, terus banyak hal puskesmas itu yang KLB harus kita campak tingkatkan. Jadi ada beberapa program prioritas ya, benar-benar berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, itu benar-benar prioritasnya. Kalau ada prioritas berarti ada yang tidak diprioritaskan Ibu atau yang dikurangi. Nah itu apa saja yang pada akhirnya harus tidak ada nih di tahun berjalan APBD 2025 nih, yang pada akhirnya anggaran ini yang harus dipotong untuk supaya ada program prioritas lain yang lebih menonjol gitu Ibu. Iya, sebenarnya semua bisa tercukupi insya Allah. Mudah-mudahan kemarin yang dari
ada beberapa pengurangan sih, terutama yang di DPRD itu juga kita kan ada efisiensi seperti itu. Jadi selain waktu itu akhir 2024 itu sudah ada efisiensi ya. Betul. Adanya, program dari Bapak ya di pusat Ibu Presiden itu, terus di awal tahun 2025 kan harus efisiensi lagi 50%, tidak untuk anggaran kunjungan itu kan juga itu harus dikurangi juga. Dan kemarin untuk kita efisiensi lagi yang anggaran untuk perjalanan dinas ke luar negeri kita hapus dan kita serahkan ke pendidikan ke tim TAPD dari tim anggaran Pemprov untuk dialokasikan ke OPD masing-masing supaya bermanfaat untuk masyarakat dan bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Jadi kita hapus anggaran yang di DPRD untuk kita kembalikan ke masyarakat gitu ya. Untuk kepentingan masyarakat. Sudah dari akhir 2024 efisiensi, awal 2025 efisiensi, sekarang ditambah lagi. Ada yang memang jadi prioritas gitu ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, kesehatan atau infrastruktur, itu benar-benar alokasi anggaran. Dan kalau dari ketiga ini pendidikan, kesehatan dan juga infrastruktur pengentasan kemiskinan itu juga jadi prioritas. Jadi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini ada beberapa program seperti bansos untuk program UMKM. Jadi ada pelatihan-pelatihan untuk para UMKM dan dikasih modal untuk dia bisa mandiri seperti itu. Jadi, kalau dari beberapa itu anggaran yang paling besar apa nih Bu? Pendidikan kah atau? Pendidikan. Lebih dari kalau enggak salah 30 lebih dari 30% untuk pendidikan. Apa yang menjadi pertimbangan pendidikan ini lebih besar gitu anggarannya daripada yang lain? Apakah karena memang banyaknya anak-anak di Jawa Timur ini yang akses pada pendidikan tidak cukup atau seperti apa Bu? Ya, ini merupakan kebijakan dari Pemprov Jatim bersama DPRD untuk memprioritaskan pendidikan sebagai mandatory spending. Jadi layanan dasar untuk dampak sosial yang langsung bisa dirasakan oleh rakyat. Jadi gitu, untuk peningkatan kualitas SDM dalam jangka panjang kan otomatis dengan pendidikan. Kalau pendidikannya ini bagus, insya Allah nanti untuk mencari lapangan kerja ataupun untuk mendapat penghasilan itu mereka kan juga secara otomatis mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Ya, dari pendidikan itu kita memberikan kail, bukan umpan. Bukan langsung makan disuapi gitu ya Bu ya. Tapi kita ngasih kailnya. Betul. Nah, untuk mendapatkan umpannya mereka pasti akan bisa berpikir gitu ya. Dari pendidikan ini dasarnya sahabat. Kalau dari pendidikan ini sudah banyak yang mengenyam dan juga tidak dibohongi dalam tanda kutip kalaupun mereka harus bekerja keluar gitu ya Bu. Betul. Itu pondasi yang ingin diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga DPRD gitu. Nah, bagaimana memastikan bahwa benar-benar program-program prioritas ini itu menggunakan perubahan anggaran yang benar-benar tepat sasaran gitu Bu. Karena kan supaya ini masyarakat itu kan hanya formalitas. Mungkin ada yang berpikir masih seperti itu dengan adanya perubahan APBD ini. Bagaimana DPR memastikan pengawasannya nanti seperti apa Bu supaya benar-benar ini kan sudah ada efisiensi perjalanan dinas ini yang sudah tidak lagi bisa digunakan gitu ya karena dialihkan ke program yang lebih benar-benar prioritas. Ada 19 M kalau enggak salah yang kita kembalikan untuk
program yang lebih itu Iya, ya Bu. untuk ke masyarakat langsung. Jadi anggaran perjalanan dinas luar negeri itu kan, kalau tidak salah ya, Ya. segitu yang kita Pengawasannya kembalikan. seperti apa Bu? Supaya benar-benar 19M ini dirasakan nih. Ya nanti kerjasama dengan para anggota DPRD juga untuk langkah-langkah untuk program-program yang akan diberikan ke masyarakat langsung. Mungkin apakah pemberian ini pasar murah atau pemberian bantuan langsung atau dan lainnya. Nanti kita juga menguatkan penguatan di kontrol DPRD. Jadi kita akan punya fungsi pengawasan. Jadi kita sering juga koordinasi dengan OPD itu. Dan yang terjun ke lapangan ke masyarakat kan kita langsung sebagai wakil mereka. Jadi apakah yang kita selain yang diusulkan dari Pemprov kan ada yang diusulkan dari beberapa anggota untuk program-program ini. Nah kalau enggak sampai kan secara otomatis kita tahu gitu. Jadi mungkin itu pengawasan karena memang fungsi dari DPR juga itu yang akan lebih diterapkan, ditegakkan gitu ya sahabat, berkaitan dengan fungsi pengawasan dari DPRD ini. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat, tetap stay tune di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, karena kita sedang membahas berkaitan dengan perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat, karena ada beberapa sektor prioritas ya, baik itu pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, itu menjadi beberapa prioritas di perubahan anggaran di tahun berjalan 2025 ini. Anda bisa bergabung di 562-0096 atau di WhatsApp dan juga WhatsApp Messengers di 0817300996. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan di sore hari ini, sahabat, bersama dengan Mbak Sri Wahyuni, Eskep Nurse, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya manggilnya Mbak Yuni aja. Ini berkaitan dengan tema yang kita bahas sore hari ini adalah perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat. Tadi di jeda Mbak Yuni memperlihatkan saya bahwa sebenarnya banyak sekali program ya di perubahan anggaran ini yang memang benar-benar program prioritas, sektor-sektor prioritasnya. Tadi ada beasiswa santri, ada yang berkaitan dengan petani, pangan dan lain sebagainya. Banyak program yang ingin sekali diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa memberdayakan ekonomi rakyat. Itu ya, baik itu untuk pendidikan juga banyak beasiswa, kemudian untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, apalagi banyak sekali, sahabat ya, program yang dimiliki karena semuanya berhubungan dengan banyak OPD juga di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Maka kalau kita bicara tentang transparansi untuk melakukan pemantauan realisasi anggaran perubahan APBD 2025 ini, apakah ada sistem digital atau teknologi digitalisasi supaya paling tidak setiap anggaran yang keluar itu bisa terpantau, karena kan kita balik lagi transparansi berkaitan dengan anggaran di zaman sekarang ini, adakah yang diterapkan? Ini kan juga salah satu fungsi pengawasan juga gitu. Seperti apa Mbak Yuni? Untuk transparansi digital ini ada sistem SIPD itu, sistem informasi pemerintah daerah. Jadi setiap kita memasukkan mungkin program-program atau pokok pikiran itu dimasukkan ke SIPD itu, dan itu bisa diakses oleh semua. Jadi itu. Jadi sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD dan portal transparansi provinsi terkait dokumen APBD dan PAPBD ini bisa diakses secara digital oleh masyarakat juga gitu ya. Iya.
Ini salah satu upaya berkaitan dengan transparansi anggaran, Iya. sahabat ya. Ini yang benar-benar mungkin masyarakat, loh, saya sudah bayar pajak, jadi saya pengen tahu kemana saja anggaran digunakan gitu ya, apa saja yang jadi prioritas. Itu bisa kita akses ternyata sahabat di sistem informasi pemerintah daerah atau di portal transparansi. Iya. Itu semuanya Atau, program apa penggunaannya. website Pemprov Jatim juga ada. Websitenya Pemprov Jatim juga ada kalau kita bicara tentang sistem digital untuk pengawasan atau transparansi anggaran ini. Ini ada pertanyaan dari Mbak atau Ibu Amanda di Surabaya. Bu, amanah untuk pendidikan sesuai dengan undang-undang itu minimal 20%. Tapi saya kok melihat di sektor perekonomian anggaran APBD rendah. Bagaimana ya itu, Bu? Kan kita butuh untuk mengungkit perekonomian masyarakat yang saat ini lagi tidak baik-baik saja nih. Seperti apa nih, Bu? Untuk anggaran di 2025 kemarin untuk pendidikan itu ada 32, berapa persen sebenarnya, 32,8%. Ini di pendidikan, jadi lebih dari Amanat undang-undang gitu ya. undang-undang. Jadi yang untuk tahun 2026 ini juga lebih dari itu. Jadi porsinya untuk pendidikan ini luar biasa besar. Jadi sampai lebih dari amanah undang-undang 32,8 di 2025 perubahan iya. ini ya. Itu cukup tinggi gitu ya, tinggi. sahabat. Iya. Kalau amanat undang-undang minimal 20%, Jawa Timur di atas itu 32,8, bahkan di APBD 2026 ini akan juga lebih tinggi. Lebih tapi tinggi lagi di pendidikan. ini di pendidikan saja. Nah, kalau kita bicara tentang contoh konkret, Bu, program dari perubahan APBD 2025 yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, manfaatnya itu apa saja di Jawa Timur ini, Bu? Jadi selain memperbaiki infrastruktur pendidikan, itu ada beberapa program pendidikan seperti beasiswa. Beasiswa untuk santri juga ada, terus ada beasiswa yang ini per anak sekitar 1 juta itu yang kurang mampu kayak gitu juga ada. Terus untuk ini meningkatkan SDM guru juga. Jadi anggaran untuk pendidikan itu. Jadi selain infrastrukturnya dari sekolah-sekolahannya itu yang kita perbaiki, kita fasilitasnya kita sesuaikan standarnya, kita penuhi, juga SDM guru-guru pengajarnya juga kita tingkatkan. Dan siswanya juga merasakan, jadi adanya beasiswa itu. Banyak sebenarnya, cuman saya programnya banyak, ada beasiswa santri, kemudian ada beasiswa ini ada juga pelatihan bagi guru gitu ya, sahabat. Apalagi turunan dari pemerintah pusat itu kan sekarang akan diberlakukan juga bahwa wajib bahasa Inggris di lingkungan sekolah. Jadi itu harus juga ada pelatihan bagi guru. Gurunya juga harus dinilai, ada penilaian guru juga. Itu programnya adalah untuk membantu program itu tadi gitu ya, Bu ya. Di perubahan APBD 2025 ini. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita rasakan. Belum lagi kalau kita bicara tentang transportasi ya, Transjatim. Anda 5.000 saja bisa keliling beberapa kawasan. Itu kan juga masuk di APBD gitu ya, Bu ya. Itu yang bisa langsung kita rasakan ternyata ya. Belum lagi kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu, JKN itu ya. Ada beberapa daerah mungkin masyarakat kurang mampunya ada yang di backup gitu ya. Sahabat, itu juga akan dibantu pemeriksaan, belum lagi vaksinasi untuk anak-anak gitu. Itu semuanya mencakup program-program prioritas yang bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Ya, itu untuk baik itu jalan, penerangan jalan umum dan lain sebagainya, itu semuanya bisa langsung kita rasakan. Untuk pendidikan beasiswa banyak ya, Bu, malah semakin banyak. Banyak. Baik itu untuk santri
ataupun juga untuk yang sekolah negeri Menengah. apalagi. Iya, ada. Itu semuanya. Untuk anak-anak yang kurang mampu, terus anak-anak yang berprestasi itu ada semua. Namanya banyak macam-macam. Ya. Jadi untuk SLB juga ini juga ada pengadaan alat yang untuk anak-anak yang SLB. Ya, seperti yang buku braille apa gitu ya, Ya, sahabat, untuk jadi pembelajaran mereka gitu ya. jadi biaya pendidikan ini juga dialokasikan untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan Biasanya toilet, Bu, SLB, kalau untuk iya, sekolah itu. SMK dan SLB. Oke. Nah, ini program satu sekolah satu inovasi. Nah, ini revitalisasi pendidikan. Ini ada juga. Jadi banyak yang Satu sekolah, satu program prioritas. Nah, ini kan butuh biaya untuk pendanaan dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Pak Ahmad di Gresik. Ini anggaran dan perubahan kan tinggal Oktober, November, Desember, Bu. Kemudian pengawasan Dewan supaya dana yang ditetapkan dalam perubahan APBD 2025 khususnya untuk masyarakat itu bisa benar-benar berjalan seperti apa, Bu? contoh konkret program dari PABD ini ya, Ya. Yang langsung dirasakan perbaikan sarana prasarana sekolah, bantuan operasional pendidikan ini, jadi guru, anak dan akses pembelajaran kan lebih ditingkatkan. Ini kan ada beberapa yang dianggarkan langsung untuk kesehatan, penguatan puskesmas, program mobil klinik, layanan kesehatan primer lebih cepat itu juga, dan pekerja bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak gitu ya. Tenaga kerja. Terus selain itu ada program bantuan modal atau pelatihan untuk UMKM. Nah, ini untuk usaha yang mikro dan juga bisa meningkatkan nanti lapangan kerja ya. Jadi UMKM itu di BLK ya, dilatih di situ. Ada beberapa program kemarin yang disampaikan dan kita juga diminta untuk mengusulkan, misalkan dari konstituen kita ada yang pengen berlatih barbershop, terus menjahit atau dan lainnya, nanti kita latih sampai beberapa bulan, terus nanti kita kayak sepertinya ada pemberian modal kayaknya. Ini kalau pertanyaan dari Pak Ahmad di Gresik, ini kan tinggal Oktober, November, Desember, pengawasan Dewan itu seperti apa, Bu, supaya dana perubahan anggaran APBD 2025 bisa benar-benar dirasakan pengawasannya. Tadi sebenarnya sudah dijawab ya, Bu, kalau kita bicara pengawasan, tapi boleh diulang lagi untuk Pak Ahmad di Gresik. Oh ya, kita karena punya fungsi anggaran juga kita koordinasi, kita punya fungsi pengawasan, jadi kita di semua anggota DPRD kan punya daerah pilihan masing-masing, punya dapil masing-masing, dan ini kita juga di DPRD kan sering berkoordinasi dengan OPD-OPD terkait. Jadi mana saja yang dianggarkan, mana saja yang diusulkan, yang kan sudah ada semua. Jadi kita yang di dapil itu tahu mana yang sudah terrealisasi, mana yang belum, itu kan bisa langsung tahu. Jadi lewat anggota DPRD dari masing-masing dapil itu kan bisa. Jadi mereka yang tahu langsung di masyarakat apakah yang dianggarkan ini sudah terrealisasi belum, itu kan tahu. Betul. Karena kan anggota dewan kan juga dari orang Jawa Timur semua gitu ya, dapilnya dari Jawa Timur, jadi konstituennya juga akan apakah program dari pemerintah ini sudah dirasakan belum, itu akan seperti apa. Jadi perubahan-perubahannya itu yang benar-benar fungsi pengawasan itu, karena ada konstituen yang ditanya langsung gitu ya, Bu ya.
Jadi walaupun Oktober, November, Desember kan ada reses ya Pak Ahmad ya, itu yang dimanfaatkan anggota dewan untuk paling tidak mengetahui suara dari konstituen ini seperti apa gitu. Nah kalau kita bicara tentang perubahan anggaran atau APBD 2025 ini, apakah ada yang difokuskan untuk pemberdayaan pemuda, UMKM atau kelompok rentan, ada nelayan, petani ataupun juga pekerja informal di Jawa Timur ini kan juga bahkan lebih tinggi pekerja informalnya gitu ya. Kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat. Tetap stay tune di perbincangan untuk Suara Dewan bersama dengan Sri Wahyuni, Escape Nurse, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, karena kita sedang membahas perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya. 96 FM Mercury, sahabat masih di Perbincangan Khusus Suara Dewan bersama dengan Sri Wahyuni, Escape Nurse atau Mbak Yuni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita membahas perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat. Ya, di jeda ternyata lebih seru sih, tapi saya juga akan membahas secara on air berkaitan dengan pengawasan konkretnya dari program di perubahan APBD 2025 ini tuh seperti apa saja sih Mbak Yuni pengawasannya itu kan, karena kan setiap OPD banyak, OPD Jawa Timur aja banyak gitu ya, programnya juga banyak. Ya jadi prioritas pasti yang benar-benar bisa berdampak tentunya. Itu seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman di DPR? Ya, ada mekanisme khusus untuk pengawasan DPRD agar penggunaan PAPBD ini efektif dan bebas penyalahgunaan. Jadi yang pertama mungkin kita minta RKA yang terukur. Jadi sebelum dibahas itu kita minta RKA dari OPD. Rencana kerjanya seperti apa gitu ya? Seperti apa, itu kan semua ada nanti. Terus mungkin adanya audit berkala dan laporan tribulan. Nah ini DPRD minta laporan realisasi setiap 3 bulan sekali untuk rekomendasi dan follow up. Itu mungkin, dan kita gunakan kerjasama dengan BPK untuk menggunakan temuan audit untuk perbaikan. Ya. Selain itu ada transparansi publik, jadi publikasi data realisasi. Jadi di sini untuk pengawasan DPR dan rekomendasinya nanti bisa diakses. Jadi memang setiap OPD harus memberikan rencana kerjanya seperti apa, kemudian anggaran dibutuhkan, kemudian didiskusikan kembali ya oleh teman-teman di DPRD, sahabat, apakah itu benar-benar sesuai gitu ya Bu ya. Kan nggak mungkin semuanya harus sesuai dengan kebutuhan sekian, tapi kan ada beberapa mungkin yang bisa dialokasikan, oh ini bisa ditambahkan dari sini, dikurangkan dan sebagainya. Itu gunanya rapat-rapat yang digelar oleh Dewan bersama dengan OPD. Selain gitu ya. Itu kan kita juga DPRD itu punya daerah pemilihan, kita di dapil masing-masing kan tahu mana yang terrealisasi, mana yang tidak gitu. Jadi kita bisa melakukan, oh ternyata yang diusulkan kemarin ternyata belum terrealisasi, kenapa, kan bisa ditanyakan. Kenapa kok belum berjalan di daerah daerah A gitu ya, di daerah B apa nih kendala-kendalanya mungkin. Betul. Gitu ya. Itu yang harus dicari, karena sekali lagi supaya setiap rupiah ini tadi loh ya APBD, karena kan ini uang rakyat nih, uang masyarakat, jadi itu yang pusing. Kita nggak ikut punya uang ya Bu, tapi ikut pusing memberikan program yang tepat bagi masyarakat itu seperti apa gitu ya. Itu yang harus dipahami. Ini terkait dengan fokus apakah ada program gitu ya, atau ada anggarankah yang difokuskan untuk program pemberdayaan pemuda, UMKM atau kelompok rentan seperti nelayan, petani dan pekerja informal. Kalau kita bicara tentang pekerja informal ya, beberapa waktu lalu saya sempat ngobrol bersama dengan Dewan juga gitu. Itu ternyata di Jawa Timur
cukup lumayan besar pekerja informalnya. Nah, apakah ada anggaran yang difokuskan bagi mereka-mereka ini, Bu? Ya ada. Jadi terutama untuk UMKM itu dan anggaran untuk pelatihan-pelatihan bagi pemuda yang Ya. mungkin tidak bisa melanjutkan kuliah, jadi di Ya, betul. direkrut untuk dilakukan diberikan pelatihan-pelatihan seperti tadi paper shop, terus Diberikan soft skill lah ya, Iya. diberikan skill untuk survive ya, Bu. betul membuat kue atau apa kan iya, gitu iya. kan untuk anak-anak muda sekarang kan bisa nanti berinovasi sehingga Iya. mereka bisa mencari uang secara mandiri. Kalau kita berikan bekal ilmu pengetahuan kan mereka nanti bisa berinovasi dan menghasilkan dan menciptakan lapangan kerja. Itu yang penting. Itu yang penting juga Iya. ya gitu ya. Mereka barbershop, mereka diberikan skill, kemudian barbershopnya rame, itu kan harus ada perekrutan supaya bisa mengakomodasi dari kebutuhan yang ada gitu ya, sahabat. Itu yang dilakukan pelatihan-pelatihan ataupun juga permodalan. Setelah dilakukan pelatihan ada permodalan, kan nggak mungkin langsung diberikan modal tanpa dibekali ilmu terlebih dahulu gitu ya. Bantuan sosial jadi untuk mereka kelompok-kelompok rentan itu seperti ya petani kecil Ya kalau bicara dan petani, lain-lain. masa tanam kadang pupuknya hilang, gaib, Bu. Dan pekerja informal itu. Ya, ini kalau kita bicara tantangan, apa tantangan terbesar teman-teman di Dewan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam mengawal perubahan APBD tahun berjalan 2025 ini, Bu, supaya bisa benar-benar pro rakyat. Seperti yang saya bilang, kan nggak ikut punya uang ya, tapi ikut pusing supaya masyarakat Jawa Timur yang punya uang ini bisa benar-benar mendapatkan manfaatnya, Bu. Apa yang jadi tantangan terbesar dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Bu? Iya, mungkin keterbatasan data yang akurat, jadi sulit memastikan sasaran tepat bila data desa atau kelompok rentan ini belum mutakhir. Mungkin itu yang satu. Yang kedua, resiko defisit pembiayaan PAPBD. Jadi menimbulkan defisit yang harus dikelola agar tidak merugi ke depannya. Itu nggak terlalu besar lah ya gapnya gitu ya, Bu, antara belanja dan juga pendapatan ini gitu ya, sahabat. Yang kita ketahui tadi di awal juga pendapatannya saja 28 sekian, tapi belanjanya 32 sekian. Nah ini kan ada gapnya. Nah supaya tidak terlalu tinggi sekali, ini yang merupakan tantangan supaya resiko defisitnya ini nggak terlalu. Terus kapabilitas pengelola di tingkat OPD mungkin itu perlu peningkatan kapasitas manajemen dan pengadaan mungkin itu karena kan kemarin ada beberapa yang kami usulkan tapi OPD-nya tidak sanggup seperti itu, jadi kan sasarannya ini loh kadang betul ini. Terus mungkin politik anggaran, kepentingan berbeda bisa mengganggu fokus untuk yang pro rakyat. Nah ini itu tantangan terbesar ya, Bu, dari DPR. Nah bagaimana teman-teman DPRD Provinsi Jawa Timur ini menyikapi adanya perbedaan yang disampaikan oleh Mbak Yuni tadi, perbedaan kepentingan politik dalam pembahasan perubahan APBD. Seperti apa, Mbak Yuni? Ini kan karena memang lagi-lagi ya dinamis kalau kita bicara tentang berpolitik itu yang luar biasa. Seperti apa, Mbak Yuni? Jadi mungkin kita melaksanakan mediatif, terus kita laksanakan diskusi untuk prioritas bersama, bagaimana prioritasnya seperti itu. Selanjutnya
mungkin ada transparansi proses. Prosesnya kan harus transparan, biar tidak ini. Jadi ya mungkin voting yang terukur antara itu. Jadi memfasilitasi mediatif kan memfasilitasi dialog antar fraksi dan antar teman-teman lah anggota dengan Pemprov seperti itu. Terus prioritas bersama ini terkait isu layanan dasarnya apa? Ini sebagai konsensus minimal lah. Jadi kita mau kita prioritaskan apa? Garis besarnya adalah isu layanan dasar ini, itu loh. Itu kan yang paling tidak menjadi benang merah. Betul. Benang merah dari teman-teman yang ada di dewan ini gitu ya. Karena kan semuanya yakinlah kita berpikir positif bahwa semuanya pengen memberikan yang terbaik gitu ya, bisa bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur sebagai wakilnya di Indrapura. Kita bicara seperti itu. Itu yang ingin. Terus transparansi proses ini kan kita publikasikan hasil pembahasannya dan alasan prioritasnya apa kan, biar meredam kepentingan politik yang politik kepentingan politik itu. Jadi kalau kita florkan pembahasannya, oh ini kenapa kan masyarakat tahu dan mereka juga akan tahu dan memahami. Proses demokrasi ya Mbak ya. Proses demokrasi di gedung dewan gitu ya. Berkaitan dengan APBD dan juga perubahan APBD. Nah, bicara defisit juga gitu, belanjanya 32 sekian, pendapatan 28 sekian. Apakah ada langkah khusus untuk paling tidak mengantisipasi kemungkinan defisit atau keterbatasan anggaran? Ini kan yang jadi tantangan. Ada langkah khusus nggak Mbak Yuni untuk mengantisipasi itu ya? Betul. Mungkin kita prioritaskan anggaran yang produktif, biar apa? Ini jangan sampai terjadi defisit ya. Dan wajib tunda belanja non prioritas. Itu yang kedua mungkin efisiensi pengadaan. Misalkan kita evaluasi atau kita review kontrak berjalan untuk efisiensi menurunkan outcome. Terus mungkin pembiayaan hati-hati. Jadi penggunaan silva atau kita gunakan silva hanya untuk investasi yang produktif. Ini. Itu yang langkah-langkah khusus ya. Terus untuk mengantisipasi. Mungkin harus ada cadangan darurat. Nah itu untuk biar nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak biar tidak defisit. Nah, supaya defisitnya bisa tertangani lah dengan baik gitu ya, sahabat. Kalau kita bicara tentang anggaran, jadi yang benar-benar jadi prioritas itu yang diutamakan gitu. Tidak lagi belanja yang bukan prioritas ya sudah paling tidak di stop terlebih dahulu gitu ya sahabat, dan juga melakukan efisiensi di beberapa pos ini yang benar-benar dilakukan langkah-langkah khusus guna mengantisipasi kemungkinan defisit atau keterbatasan anggaran, terutama di perubahan. Semuanya kan pasti dibicarakan bersama dengan OPD seperti apa, bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur tentunya sahabat. Nah, DPRD Provinsi Jawa Timur harapannya seperti apa nih Mbak Yuni dengan pelaksanaan perubahan APBD 2025 ini supaya bisa benar-benar berdampak nyata pada masyarakat dan terutamanya pada kesejahteraan masyarakat Jawa Timur nih Mbak. Iya, tadi harapan ya, harapan DPRD terhadap pelaksanaan PAPBD. Ya. Pertama mungkin realisasi anggaran tepat sasaran, jadi ada indikator capaian yang jelas.
mungkin presentasi siswa yang diberikan beasiswa berapa, yang belum berapa, terus penurunan stunting, terus yang penerima bantuan, tambahan penerima bantuan seperti itu harus mungkin ada indikatornya. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Jadi ada dashboard public real time. Mungkin itu laporan tribulan dari OPD ke DPRD. Itu yang biasanya kita minta. Jadi kita bisa tahu. Yang ketiga, serapat tenaga kerja lokal. Ini dan pemberdayaan UMKM. Jadi program padat karya dan pelatihan bermutu. Ini yang mungkin yang selanjutnya, pemulihan ekonomi inklusif. Ini diutamakan belanja yang berimbas pada kelompok rentan. Nah, jika semua ini dijalankan, PABBD bukan hanya angka, melainkan perubahan nyata untuk kesejahteraan warga Jawa Timur. Ya, itu ya sahabat, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur ya yang memiliki tugas melakukan pengawasan, ini yang benar-benar dilakukan gitu ya. Tentunya tidak bisa berjalan sendiri. Kita sebagai masyarakat juga harus berpartisipasi ya Pak Yuni ya, dengan paling tidak patuh membayar pajak gitu ya sahabat, karena itu merupakan salah satu income bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalankan sebanyak yang kita sampaikan program-program prioritas, ada pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat gitu ya, pengentasan kemiskinan itu jadi prioritas utama juga, itu kan yang dibutuhkan. Anggaran memang cukup luar biasa supaya pengentasan kemiskinan ini bisa berjalan, dibangunnya melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan ataupun juga pemberian modal bagi para pelaku UMKM sahabat. Di tahun berjalan 2025 ini ada perubahan APBD yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur, tentunya dengan persetujuan dari DPRD Provinsi. Dan itu tadi sahabat, bahkan DPRD pun mengembalikan sebesar 19 miliar ya anggaran tersebut untuk anggaran perjalanan dinas luar negeri. Itu dikembalikan untuk pengalihan bagi program-program prioritas lainnya gitu ya sahabat, untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan masyarakat Jawa Timur, kita pun bisa bersama-sama dengan DPR melakukan pengawasan ya Mbak Yuni ya, baik itu melalui sistem informasi di portalnya Provinsi Jawa Timur ataupun juga di portal SIPD. transparansi SIPD ya, sistem informasi pemerintah daerah. Itu juga bisa kita lakukan karena sebagai masyarakat kita juga memiliki fungsi pengawasan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan teman-teman di Dewan pun melakukan pengawasan langsung kepada konstituen. Iya. Itu ya Mbak Yuni ya, apakah benar-benar ini program ini sudah berjalan belum gitu ya, apakah sudah dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, karena kan setiap rupiah ini harus kembali kepada masyarakat Jawa Timur gitu ya sahabat. Terima kasih Mbak Yuni, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat Merkuri di perbincangan Talkshow Suara Dewan kali ini. Monggo, apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Intinya kita di DPR ini karena punya fungsi anggaran, pengawasan, dan juga legislasi, insya Allah kita melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, dan kita mengawal program-program dari pemerintah itu supaya langsung mengena ke masyarakat dan pro rakyat. Jadi kita mengawal secara langsung di masyarakat melalui dapil kita masing-masing, sehingga program-program itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik, terima kasih Sri Wahyuni S. Kepners, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur,
sudah hadir di studio Mercury, sedang ngobrol bersama dengan saya berkaitan dengan perubahan APBD 2025 fokus untuk kepentingan masyarakat sahabat ya. Dan semoga pembahasan tentang perubahan APBD 2025 ini paling tidak bisa memberikan sahabat-sahabat Mercury gambaran bahwa setiap rupiah yang dialokasikan itu adalah untuk kepentingan rakyat Jawa Timur ya. Dan untuk Anda yang tertinggal, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Kita ketemu lagi sahabat di perbincangan Talkshow Suara Dewan selanjutnya. Saya Lestari, stay safe, stay healthy, be happy bersama dengan Mbak Yuni. Dapurnya Bojonegoro ya Mbak? Iya. Ini tentunya untuk warga Bojonegoro, wakil Anda ini sudah memberikan yang terbaik di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketemu lagi next time di perbincangan Talkshow Suara Dewan. Stay safe, stay healthy baby, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.